أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbekal keyakinan, ya, kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan insyaallah keyakinan kita ini adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang tidak disandarkan kepada kekuatan diri semata, keyakinan yang tidak diandalkan pada harapan kepada selain Allah SWT, tidak, tapi keyakinan kepada Allah SWT. Kadang-kadang keyakinan itu datangnya dari setan. Dikasihlah kemudian kita harapan-harapan yang bukan dari Allah SWT. Lalu jatuhlah kita bukan pada yakin yang khalis, yang mukhlis, yang kemudian ikhlas, tapi keyakinan yang kemudian fasid. Dengan keyakinan ini, insya Allah semua orang yang punya hutang, insya Allah Allah akan turunkan pertolongan dan hutang akan selesai. Dan keyakinan ini pula insya Allah orang-orang yang sudah di atas usia 40-an tahun, sedang dia belum berjodoh dan belum berumah tangga, dan juga bahkan belum, apalagi ya, belum punya anak turunan. Insya Allah mudah-mudahan sedikit saja keyakinan itu ada. Lalu yang tahu gitu randonnya kemudian, ya, ini tidak cuma yakin, tapi kemudian membawa kepada Allah terus menerus. Seperti dia berobat. Dokter bilang kembali lagi 3 hari, kembali 3 hari. 7 hari, 7 hari. Dirawat. Operasi. Nurut terus sama dokter. Ya, seperti itu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab penasaran saudara tentang masalah 3 triliun, 4 triliun, 10 triliun, hari ini saya akan jawab. Karena saya sudah, insya Allah sudah cukup mengantar kepada saudara-saudara semua. Tidak harus punya duit untuk kemudian punya mobil. Ya, saudara bilang begini nih. Ya Allah, saya pengen deh punya duit supaya saya bisa beli mobil. Allah potong, cekak. Allah kasih mobilnya tanpa kasih duitnya. Oke? Anda berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen pergi haji ke Baitullah Haram. Kasih saya duit lah ya Allah yang halal, yang banyak. Supaya saya tidak berangkat sendirian, tapi berangkat bersama istri saya. Orang tua kami. Kandung dan mertua maksudnya. Dan anak turun. Lalu Allah tidak pernah memberikan ente duit. Nggak ada duit itu dikasih sama Allah. Tapi subhanallah, walhamdulillah, ada orang kemudian bilang, Pak, Bapak dan istri serta sekeluarga berangkat ke Masjidil Haram. Ya, insya Allah nanti staf saya akan ngurusin Bapak punya tiket, hotel, akomodasi dan transportasinya. Oke? Subhanallah. Nggak perlu gitu loh. Nah, di visi misi itu, di goals, di tujuan, dibuat apa, itulah dialog oleh Allah SWT kepada diri kita, kepada Allah juga, yang kemudian menjadi satu proposal kita kepada Allah. Saya pengen punya tanah itu ya Allah. Allah nanya, buat apa tuh tanah? Kita bilang sama Allah, kalau saya punya tanah ini, saya akan bangun rumah. Lalu di dalamnya saya bikin agak luas sedikit buat pengajian. Proposal saudara diterima oleh Allah. Kabul, dikabulkan. Yang demikian juga Yusuf Mansur muda ya pada waktu itu. Ya. Jadi kira-kira tahun 2006 begitu. Saya mendengar seseorang bersumpah dengan nama Tuhannya dia, bahwa dia akan membangun 1000 rumah ibadah yang dia anut itu ya. 1000. Saya Yusuf Mansur muda mendengar nih tahun 2006.
Dia mau bangun rumah ibadahnya dia, di agama dia, di 2006 1000. Saya kepengen jadi the winner gitu. Tidak pengen jadi the loser. Saya juga tidak kenal dia, sehingga saya tidak bisa mendatangi dia. Dia posisinya konglomeratnya Indonesia, orang kaya Indonesia, wajar juga gitu kalau dia punya sumpah begitu tuh ya, sepertinya masuk akal. Nah, cuman kan saya belajar gitu ya. Saya belajar gitu. Masa sih saya yang punya Allah tidak bisa punya azam yang sama? Lalu saya torehkanlah ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya Allah, saya pengen punya 1000 pondok. Perjalanan 2006 nih. Nanti besok atau lusa ya kita belajar tentang apa? Mimpi, minta, dan bergerak. Milikilah impian, lalu mintalah dan bergeraklah. Nah, saya memiliki nih impian nih, didorong motivasi oleh beliaunya ini. Saya bilang, yuk kita bikin yuk 1000 pondok. Pada saat saya menyebut saya pengen punya 1000 pondok, saya dalam tanda petik ya, hanya gitu. Nggak boleh nih, saya nggak suka nih kalimat hanya. Tapi karena ini harus saya pakai untuk menunjukkan posisi sekarang. Itu hanya punya apa? Hanya punya majelis ukuran 80 meter waktu itu. Dari kayu ya, dibantu sama teman-teman. Kemudian baru saja memulai membuka gitu ya, bulak santri. Ini di Ketapang, ini bulak santri. Impian, gagasan, cita-cita pengen punya 1000 pondok sepertinya adalah utopia. Seperti adalah mimpi. Saya yang waktu itu alam pikiran saya sangat terbatas sekali. Bilang sama Allah, kasih saya duit 3 triliun ya Rob. Saya pengen bikin 1000 pondok. Kalau sudah di hadapan Allah, doanya jangan tanggung-tanggung. Jangan doa sedikit, doa yang banyak. Saya doa ada tuh, pengen punya 100 hotel. Pengen punya maskapai penerbangan. Pengen punya perusahaan multi internasional, punya perusahaan internasional ya, multinasional dan internasional, multinasional dan internasional. Pokoknya doa aja gitu. Saya pengen punya duit lah 3 triliun nih. Nah kan Allah nanya nih sama kita kan, Suf, gitu kan, kalau aku kasih 3 triliun, emang kamu mau apa? Itu kan pertanyaannya toh. Nah, insya Allah kita terusin ya setelah yang berikut ini. Saudara-saudara semua yang baru saja bergabung bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV, kita lagi bicara-bicara nih tentang the secret of my 3 trillions ya, rahasia di balik 3 triliun ya. Kan Ustadz ngomong udah punya gitu loh. Padahal tinggalnya aja masih di Ketapang gitu. Tidak punya apartemen mewah, tidak punya kemudian rumah mewah. Kok bisa-bisa Ustadz bilang Ustadz udah punya 3 triliun dan sudah terlampaui. Saking terlampauinya kemudian saya beberapa pekan yang lalu mengoreksi dari 3 triliun dan saya ubah menjadi 4 triliun. Kenapa? Karena sudah tercapai 3 triliun ini. 4 triliun di tahun 2008 tercapai, saya rubah lagi di 2012 menjadi 10,7 triliun. Alhamdulillah tuh, pemirsa banyak yang puyeng dah tuh. Ustadz, aneh nonton di kontrakan Ustadz. Ampun, apalagi jangan ente para pemirsa. Kameramen aja pada puyeng. Kata kameramen kita utang di kantor belum bayar. Kita nggak berani ke belakang tuh warung. Ditagih melulu. Ustadz tiba-tiba ngomong, kayaknya gampang banget punya 10,7 triliun. Aduh Ustadz, kayak apa sih ente ini punya otak begitu. Saya memang bukan otak kiri otak kanan ya. Saya ini pelaku otak selek. Ya. Ada orang bilang ada otak kiri atau otak kanan. Salam hormat buat Mas Ipo, kawan-kawan EU ya, teman-teman di jaket ya, para pengusaha. Ya ada otak kiri, ada otak kanan, gitu ya, otak selek nih. Otak selamat insyaallah. Ya. Udah punya 3 triliun. Terus Allah kan nanya sama kayak ente ngomong.
Saya mencoba tidak ngejar target hari ini harus selesai ya. Saya bikin santai lah. Om bicara yakin ini bisa 40 episode kayak pengusaha kok. Biar aja saya ceramah ini kan. Atas izin Allah mudah-mudahan ini semua bisa kemudian menjadi barokah. Sama seperti ente minta mobil itu loh. Saya meyakinkan saudara semua. Hatta permintaan ente sampai di sini pun boleh. Paham tuh? Paham gak? Tidak ada yang berhak melarang ente berdoa seperti ini. Enggak. Nggak ada. Nggak boleh ente minta begitu, minta sorga aja. Nggak. Boleh. Cuman ente tambahin dong. Sama sorga juga ya Allah. Sama kendaraan nanti di sorga. Tetap ente boleh minta begitu. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan. Itu lah visi misi. Allah nanya, oke, kalau aku kabulkan kamu punya rumah, buat apa? Ya, saya pengen naik karir ya Allah. Oke, kalau kamu mau naik karir, ya gampang itu. Tapi kalau udah naik karir mau apa? Begini ya Allah. Saya ini kan karyawan ya, bawahan ya. Setiap saya mau duha ditanya sama bos. Apain lo? Salat duha Pak. Duha. Ini kan waktunya kerja. Tapi saya mau doain perusahaan pahala. Aduh saya sedih ya Allah. Nanti nih kalau saya jadi pimpinan, saya malah ngajak teman-teman tuh. Udah pada duha belum? Duha dulu ya. Saya ngasih tips ya buat saudara nih yang pada pengen duha tapi tidak melanggar kemudian jam-jam kantor. Ente datangnya aja lebih cepat. Masuknya jam berapa? Jam 8. Ente dong datangnya 7.45 ya nggak? Dan sudah dalam keadaan berwudu. Jadi tinggal copot dia ente punya sepatu dengan kaos kaki masih melekat begini langsung subhanallah. Oke. Allah nanya juga sama ente pada ketika ente bilang saya pengen punya duit 1 miliar nih. Saudara sudah belajar tuh kemarin-kemarin. Hanya pengen ngomong, hanya ngomong pengen punya 1 miliar aja dikabul. Apalagi tambah ya Allah, sepakat kan? Jadi ibadah. Itu pun Allah kabulkan. Terus malaikat bilang nih, lapor sama Allah. Nggak ada komanya nih ya Allah. Dia nggak ngomong pengen apa gitu. Pokoknya dia pengen megang aja, iseng gitu, pengen megang 1 miliar. Kayak apa sih 1 miliar? Allah kabul. Apalagi kemudian terjadi dialog, ente bisa jawab. Sebenarnya sih saya pengen satu ya, bagian haji orang tua sama abah ya, umi sama abah. Itu aja udah 150 ya Rob. Saya pengen jangan yang umroh biasa, haji biasa tapi haji plus. Kemudian saya pengen bikin rumah dia buat abah sama umi. Ya jangan sampai kemudian dia sampai sekarang nggak pernah ngerasain rumah enak gitu. Terus pengen ngajak pelesir umi ke Turki, ke ke Mesir, ke Singapura, Malaysia. Kira-kira 200 juta ada tuh buat pelesiran, buat apa. Itu ngomong gitu. Nah, ada 300 juta ya Allah saya pengen bangun majelis kecil nih buat anak-anak yatim. Insyaallah ente. Kabul itu. Kabul itu insyaallah. Nah, saya pun begitu ketika ditanya sama Allah dalam proses dialog batin, lisan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau punya duit 3 triliun, terus aku kasih, mau ngapain? Saya bilang, mau bikin 1000 pondok. Untuk mendukung 1000 pondok ini, saya pengen punya 100 hotel. Pengen punya maskapai penerbangan. Perhatiin kalimatnya. Ini saya harus tulis kali ya. Di mana? Di sini aja dah. Untuk mendukung punya 3T ya dan 1000 pondok ya. Ini perhatikan pemirsa, untuk mendukung doa saya supaya punya 3T dan 1000 pondok, saya pengen punya 100 hotel, pengen punya maskapai penerbangan, pengen punya perusahaan-perusahaan internasional dan multinasional. Saya pengen punya juga restoran-restoran. Dan saudara, apa yang terjadi? Ini semua dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada yang saya nggak minta, saya dapat. Saya punya perusahaan Habatus Sauda sekarang. Nah, subhanallah. Dulu nggak doa loh. Cuman udah kerangkum di sini aja nih, pengen punya perusahaan multinasional dan internasional. Tapi detailnya kan saya tidak mendetailkan gitu loh. Ini nggak perlu didetailkan saja, Allah yang akan mendetailkan. Uish, mantap dah udah. Nah udah mulai bocor sedikit ya. Dari mana tuh 3 triliun dan bagaimana ceritanya jadi 4 triliun dan 10,7 triliun. Jangan kemana-mana. InsyaAllah kita masih akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, saya langsung ngebut lagi. Nah, terjadi dialog toh, kalau saya ngasih 3 triliun, buat apa Suf?
Saya bilang mau bangun 1000 pondok. Fine. Terus apa menurut kamu? Untuk bisa aku kabulkan kamu punya 1000 pondok, apa menurut kamu? Apa sih jalannya gitu? Ya, sebagai bagian dari milikilah mimpi, lalu mintalah kepada Allah dan bergeraklah. Maka saya bilang sebagai implikasi dari ini, praktek implementasi dari ini adalah saya pengen punya 100 hotel, saya pengen punya kemudian maskapai penerbangan, saya pengen punya perusahaan nasional dan multinasional serta internasional, saya pengen punya restoran-restoran, saya pengen punya A, B, C, dan D lah. Yang kira dari sini, kemudian saya bisa earn money 3 triliun. Kemudian terjalinlah lagi dialog kecil saya sama Allah, kira-kira begitu, yang merupakan dialog diri sendiri. Oh, jadi kalau punya 100 hotel, untungnya itu nanti buat bikin 1000 pondok, betul. Nggak ada nih bicara ego sendiri nih. Nggak ada bicara kemudian supaya kaya apa. Walaupun saya betul-betul mendorong saudara, minta sama Allah kaya. Tapi saya berusaha naik ke makom yang agak sedikitlah berbeda begitu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya tidak termasuk orang yang menyombongkan diri. Tapi saya berusaha gitu loh. Ini sepenuh-penuhnya nih buat masalah pondok, masalah tahfizul Quran. Saya bercita-cita di negeri ini akan ada lahir seorang presiden Republik Indonesia yang hafiz Quran. Kapolri dengan jaringan Kapolda di seluruh Nusantaranya sampai ke Polsek. Semuanya hafiz Quran, hafiz. Tugas kita hanya punya mimpi, minta, bergerak. Lalu tugas Allah kemudian mengeksekusi. Mewujud. Ini tugas Allah nih, wilayah Allah nih, jangan dipikirin. Ente gerak aja terus, jalan terus. Sampai sadar-sadar alhamdulillah saya nggak pernah punya itu duit 3 triliun. Nggak pernah ada 4 triliun. Belum ya. Nih live masih gontrol sini. Tapi yang saya sadari adalah hari ini saudara, saya punya 3000 pondok atas izin Allah. 3000 bukan 1000 lagi, dan jumlahnya terus menerus bertambah. Kemarin saya broadcast di Twitter @Yusuf_Mansur. Saya baru pulang dari Kalimantan. Kemudian ada Ibu Hajawati lapor kepada saya, Ustadz, saya sudah punya atas izin Allah dan dorongan Ustadz 54, dan ini sudah kami tolak-tolak, 54 rumah tahfiz. Dan tiap hari, tiap minggu bertambah nih. Sampai kemudian saya menyadari terlalu kecil nih kalau saya minta setiap kabupaten ada rumah tahfiz. Dulu kan saya cuma begini, satu kota satu rumah tahfiz gitu loh. Lalu saya berpikir, saya mau buka 100 kota deh. Untuk membiayai 100 kota, 100 rumah tahfiz, harus ada usaha dong di situ. Harus ada hotelnya misalkan, rumah makannya. Keuntungan itu kemudian buat membiayai. Menyadari terlalu kecil saudara, lalu saya minta sama Allah. Tidak satu kabupaten, tapi satu gang. Nggak tanggung-tanggung sekarang udah. Kelewatan gak tuh mintanya? Enggak, sama Allah mah. Ntar saya bawain peta Indonesia saudara. Saya coret itu. Mana nih? Dulu tuh cuma kabupaten terpenuhi. Sampai waktu saya sakit ada SMS dari puncak gunung Jayapura Papua, Jayapura Papua sana. Apa kata di Irian sana? Apa kata teman-teman di sana? Kami gabungan 5 rumah tahfiz di pegunungan Papua ini mendoakan Ustadz supaya Ustadz sembuh. Nangis itu. Nyampe ya Allah, nyampe. Padahal Papua gua nggak lingkerin, nggak kepikiran bisa punya di Papua. Tapi kok bisa gitu loh? Itulah Allah. Wah, aduh, ente kalau punya Allah nggak duha, nggak sholat malam, nggak merapat berdoa, rugi. Kita terusin ya. Itu sudah habis ini. Ini udah segmen 3 ya. Udah selesai. Insya Allah kita terusin besok. Mudah-mudahan besok hari apa sih? Kamis ya. Kita masih ada punya 2 hari. Mudah-mudahan saya akan lebih jelaskan detail ya. Insya Allah more detail. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Indonesia punya mimpi, mau minta dan mau bergerak. Selanjutnya adalah urusan Engkau ya Allah, mengeksekusi dan mewujudkannya. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa yang sudah kehilangan mimpinya ini bisa kemudian muncul mimpinya.
Ya apa kena ya Allah, bisa kemudian menjadi negara yang keempat atau kelima yang bisa menerbangkan pilotnya, astronotnya ke punya satelit begitu ya, atau punya mimpi apalah begitu nih Indonesia ya, atau keluarga-keluarga dan individu muslim. Dan mereka tidak cuma mimpi tapi mau minta, kemudian mau bergerak apa? Bergerak secara dunia dan bergerak secara akhiratnya. Ya Allah, kasih kami bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya sungguh senang mengajar ini. Sungguh senang saya mengajar ini. Semangat tiap pagi saya. Mudah-mudahan saudara mendoakan saya, anak turunan saya, istri saya, orang tua saya, pesantren Darul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin ini pengajian berkah juga buat kami, dan kembali doa itu kepada saudara-saudara semua. Ila liqa, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tausiah di YouTube, jangan lupa ya, like, follow, dan subscribe YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.